أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Nur Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Al-Maghfirah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita dan kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat kesehatan, kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Maghfirah. Semoga perjalanan kita dari rumah menuju rumah Allah ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pembahasan kita sudah masuk pada bab sunnah ketika pergi ke masjid. Betul itu? Sunnah ketika pergi ke masjid. Dan kalau tidak salah, materi tentang sunnah ketika pergi ke masjid saya bagi menjadi 3 bagian supaya kita mudah untuk memahaminya. Yang pertama, kalau tidak salah yang pertama ini sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah keutamaan masjid. Apa keutamaan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Dan kalau tidak salah waktu itu sudah kami sampaikan ibu-ibu ya. Baik. Sekarang yang nomor 2, dan ini yang belum kami sampaikan. Yang kedua adalah keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Apa keutamaan orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini adalah materi puncak yang nomor 3, materi inti, adab ketika pergi ke masjid, sunnah ketika pergi ke masjid. Lah itu yang nomor 3. Baik, pagi hari ini kita akan lanjutkan. Kita masuk materi yang nomor 2, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid. Sebelum saya tunjukkan satu persatu apa saja keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, maka saya akan membacakan atau saya akan perdengarkan kepada ibu-ibu sekalian salah satu firman Allah
Azza wa Jalla yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Suratnya adalah surat Yasin, surat yang ke-36, ayatnya ayat yang ke-12. Yasin ayat 12 sebagaimana yang tercantum di layar. Yasin ayat 12. Mari kita dengarkan murotalnya firman Allah, Yasin ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Silakan dibaca terjemahannya. Ayo. Pegang mic-nya biar yang belakang dengar. Silakan. Ayo, Yasin 12. Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Terus. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalimat yang baru saja kita dengarkan. Kami menulis, kami mencatat apa yang telah mereka kerjakan, seperti yang ada di layar, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lah itu yang perlu digarisbawahi. Lanjut penutupnya, silakan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas atau Lauhul Mahfuz. Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Baik, ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini turun, surat Yasin ayat 12 turun, itu ada asbabun nusulnya. Ada sebab turunnya ayat, ada kronologisnya. Apa itu kronologisnya? Ada di layar. Jadi ibu-ibu tidak perlu susah-susah, nyata, tinggal dilihat aja di layar. Wong semua itu ada, saya tuang ada di laptop saya. Tinggal kita lihat aja. Apa asbabun nusulnya? Asbabun nusulnya adalah turunnya surat Yasin ayat 12, disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kanatil ansar ba'idatan manasiluhum minal masjid fa'aradu an yaqtaribu fanazalat. Artinya rumah orang-orang Ansor jauh dari masjid. Orang Ansor itu sahabat Nabi yang tinggal di kota Madinah. Mereka tinggalnya jauh dari masjid. Mereka ingin mendekat dengan masjid. Mereka ingin tempat tinggalnya dekat sama Masjid Nabawi. Siapa gak ingin punya rumah dekat Masjid Nabawi? Mereka pun juga begitu. Mereka ingin tempat tinggalnya dekat dengan Masjid Nabawi, supaya sering-sering ketemu Rasul, supaya sering beribadah di Masjid Nabawi, karena pahalanya 1000 kali. Siapa yang gak pengen? Ternyata apa yang terjadi? Lalu turunlah ayat wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Yasin maksudnya ayat 12, artinya dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Lalu disebutkan fasabatu, maka mereka menetap di tempat mereka. Artinya gak jadi pindah dekat Masjid Nabawi, karena mereka sudah membaca ayat langkah kaki, bekas-bekas. Itu maksudnya bekas itu langkah kaki. Mereka ingin langkah kaki mereka ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka gak jadi pindah dekat Masjid Nabawi.
Saya tanya sama ibu-ibu, mana lebih enak, rumah jauh dari masjid atau dekat masjid? Ya, mana lebih enak, dekat masjid atau jauh masjid? Bukankah rumahnya orang Ansor ini dekat atau jauh? Terus mereka ingin pindah dekat apa tadi? Masjid Nabawi. Ternyata langsung turun ayat Yasin ayat 12. Akhirnya mereka tetap pindah atau tetap tinggal di tempat mereka? Mereka tetap tinggal di tempat mereka, gak jadi pindah dekat masjid. Paham sampai di sini? Kira-kira mana lebih enak, jauh masjid atau dekat masjid? Baik, ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Nurjana rahimani wa rahimakumullah. Ada gak orang itu yang rumahnya jauh dari masjid malah aktif ke masjid? Dia tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Dia tidak pernah menjadi makmum terlambat. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak orang itu yang rumahnya dekat masjid malah nggak pernah ke masjid? Berarti semua itu tergantung pada innamal a'malu. Semua tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Memang Bu, memang rumah jauh dari masjid itu pahalanya tambah banyak. Buktinya ini, bekas-bekas kita, langkah kaki kita menuju ke masjid itu ditulis oleh Allah. Semakin jauh rumah kita, semakin banyak pahala yang kita peroleh. Berarti yang dimaksud ini melangkahkan kaki, Ustaz, ya, bukan berkendara, bukan. Melangkahkan kaki, bukan. Nah terus saya kalau ke masjid menggunakan kendaraan, silakan, nggak apa-apa ke masjid memakai kendaraan, tapi parkirnya agak jauh, agak jauh. Ya, nggak mungkin Ustadz, karena takmirnya sudah menyiapkan lahan untuk parkir. Apalagi kalau kita parkir jauh, maka dari sisi safety, keamanan kendaraan itu kita nggak bisa jamin. Gak ada satpam, gak ada tukang parkirnya, maka kita akan kerepotan kalau kendaraan itu hilang. Baik, silakan parkir di lahan yang sudah ditetapkan oleh takmir. Turun dari kendaraan, jalannya disedikitkan. Tinik-tinik. Langkah kakinya jangan terlalu. Faham? Berarti kalau gitu yang ditekankan itu bukan perputaran roda, bukan, tapi langkah kaki. Ibu-ibu sekalian, ya. Baik, kalau begitu ini menunjukkan kepada kita pentingnya melangkahkan kaki ke masjid. Sekarang saya akan tunjukkan keutamaan orang-orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Kita dengarkan apa itu keutamaannya. Satu, keutamaannya bisa dilihat ini. Keutamaan yang pertama, ya, keutamaan yang pertama, dihapus dosanya dan diangkat derajatnya. Semakin banyak orang melangkahkan kaki ke masjid, semakin banyak dosanya terampuni, derajatnya diangkat tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla.
Mana dalilnya? Mari kita dengarkan. Ini dalilnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Coba ibu-ibu lihat itu catatan kakinya nomor berapa Bu di situ? Catatan kaki nomor berapa? Gak kelihatan? Catatan kakinya nomor berapa? 9. Kita lihat di bawah catatan kaki nomor 9. Nah itu Sahih Targhib wa Tarhib nomor 297 STWT 297 atau Sahih Muslim. Yang ini nomor asli, yang ini nomor cetakan terjemahan. Nah, silakan ibu-ibu mau pilih yang mana. Kita baca saja. Ayo dibantu, dibacakan sesuai yang ada di layar. Pegang mic-nya. Siapa yang mau bantu? Ayo silakan. Saya bacakan teks Arabnya. Silakan. Ayo dibaca. Tuh, kok mana? Sakit. Siapa yang berwudu? Loh, dari atas. Iya. Yang Arabnya apa? Kan itu ada. Dia. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdi faridatan min faraidillah. Silakan. barang siapa yang berwudu di rumahnya. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Berangkat itu sudah dalam keadaan suci. Ulang lagi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan ke rumah dari rumah Allah untuk mengerjakan. Jadi bacanya, kemudian berjalan ke rumah dari rumah Allah. Nah gitu. Ulang lagi. Barang siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan ke rumah dari rumah-rumah Allah untuk mengerjakan kewajiban dari yang Allah wajibkan, maksudnya sholat berjamaah. Kanat khadwatahu ihdahuma takhutta khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Silakan. Maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa, Terus. sedangkan langkahnya yang kedua mengangkat 1 derajat. Masya Allah. Setiap kali dia melangkah 2 langkah, langkah pertama menghapus 1 dosa, langkah berikutnya ngangkat 1 derajat, langkah lagi dosa dihapus, langkah lagi ditambah 1 derajat, langkah lagi terus. Semakin banyak dia melangkah, semakin banyak dosa diampuni oleh Allah. Derajatnya semakin diangkat oleh Allah. Memangnya surga itu punya berapa derajat, Ustaz? Bu, saya kasih bocoran saja karena kitabnya tidak ada di sini. Ini ada materi sendiri. Surga itu memiliki 100 derajat, 100 tingkatan, 100 level. Antara tingkatan yang satu ke tingkatan yang ada di atasnya, kata Nabi, seperti orang yang melakukan perjalanan 500 tahun. Surga ada berapa derajat? 100 derajat. Tiap levelnya, level bawah ke level atas. Level 2, level 2 ke level 3, level 3 ke level 4. Itu dari level 1 ke level 2 500 perjalanan, 500 tahun. Level 2 ke level 3 500 tahun perjalanan. Level 3 ke level 4 500 tahun. Itu terus. Anda bisa bayangkan luasnya surga, ibu-ibu sekalian. Makanya orang sering melangkahkan kaki ke masjid, tingkatan derajatnya semakin tinggi. Ya. Makanya ibu-ibu sekalian, kalau ada majelis taklim di masjid, ya jangan pernah dilewatkan. Karena apa? Karena pahalanya besar, ibu-ibu sekalian. Ya, pahalanya besar. Majelis taklim itu ya di masjid.
Ya, bukan di hotel. Iya, buat kajian kok di hotel. Iya, hanya orang khusus bayar lagi kajiannya. Namanya taklim itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, yang kaya maupun yang miskin. Jadi jangan eksklusif. Ya, ngadakan taklim di hotel, tiap orang bayar berapa? Oh, jangan, kasihan mereka yang miskin gak dapat ilmu. Ini yang namanya membeda-bedakan. Rasul saja, Rasul ditegur oleh Allah surat Abasa karena beliau lebih condong mendakwai orang kaya, orang miskin ditelantarkan. Rasul ditegur turun ayat Abasa, Abasa wa tawalla, dan seterusnya 11 ayat teguran. Lah kok ada di zaman kita taklim di hotel-hotel, di gedung-gedung mewah, tidak untuk halayak umum yang bisa ikut yang bayar. Ada gak yang model kayak gini? Jangan. Taklim itu di masjid, semua bisa hadir. Itu yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, kita lanjutkan. Kenapa, Bu? Oh, kalau acara keluarga beda, Bu. Iya, beda. Ini masalahnya diumumkan melalui poster flyer. Ada daurah, kajian, misalnya tanggal sekian sampai sekian. Tiap peserta 500.000. Fasilitasnya snack, makan 2 kali, sarapan sekali. Lalu ustadznya siapa saja, dapat handout. Itu siang nggak bisa, nggak punya uang, nggak bisa daftar. Itu loh. Lah yang namanya taklim itu ya di masjid, gak usah bayar. Ya, pelatihan perawatan jenazah di masjid supaya orang tahu, gak usah di hotel-hotel. Akibatnya mereka gak mampu, ya apa sih perawat jenazah yang baik, saya gak punya uang untuk ikut, kasihan kan. Nah itu ya. Baik, setuju atau tidak ibu-ibu? Kita lanjutkan nomor 2. Jadi keutamaan yang nomor 1 tadi, mengangkat derajat, menghapus 1 dosa. Itu ya, baik. Yang nomor 2 sekarang. Nomor 2. Lihat itu di layar. Pulang pergi berarti PP. Pulang dan pergi PP. Ke masjid ditetapkan oleh Allah pahalanya. Bu, panjenengan ke masjid, terus pulang dari masjid ke rumah panjenengan, itu PP tetap dapat pahala. Tapi kalau ibu-ibu PP ke mall, nggak dapat. Ya, pulang pergi dari masjid ke masjid, pulang dari masjid, itu tetap dapat pahala. Apa pahalanya? Ayo kita dengarkan. Ya, silakan minta tolong dibaca. Ini lihat catatan kakinya, catatan kaki nomor 10, dilihat di situ. Sahih Muslim, nomor aslinya ini nomor cetakan terjemahan. Kalau Sahih Targhib wa Tarhib nomor 308. Silakan ibu-ibu boleh pilih saja, nggak usah ditulis semua, nggak apa-apa, pilih salah satu. Nah, sekarang kita mendengarkan ini, kita baca. Ayo. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya, ada seorang laki-laki yang rumahnya paling jauh dari masjid. Masya Allah, paling jauh. Terus, namun dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Dia nggak pernah jadi masbuk, makmum terlambat, nggak pernah. Lanjut. Banyak orang yang menyarankan agar ia membeli rumah kendaraan. Membeli sebuah kendaraan. Dia disarankan oleh temannya, apa nggak sebaiknya beli sebuah kendaraan? Kenapa? Karena kalau sholat zuhur tidak kepanasan, kalau sholat isya nyampe rumahnya tidak kemalaman. Ini paling jauh rumah ini, jauh, mungkin berkilo-kilo, mungkin jauh. Orang itu nyarankan usul, ngasih solusi, apa tidak sebaiknya kamu itu beli kendaraan supaya kalau zuhur kamu tidak kepanasan, terus kalau malam isya nyampe rumah kamu tidak kemalaman. Iya, kamu juga tidak capek nanti, kan bagus sarannya. Apa kata orang ini? Silakan. Namun dia berkata,
Aku ingin setiap langkahku pergi dan pulang dari masjid ditulis Allah pahalanya bagiku. Stop. Jadi dia berkata, aku kepingin perjalananku pergi ke masjid, pulang dari masjid, pahalanya dicatat oleh Allah. Rasul dengar apa kata Nabi, kita lihat. Bagiku. Mendengar hal itu Rasulullah SAW bersabda, Qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Silakan. sungguh Allah mengumpulkan pahala semuanya itu bagi Anda. Allah kumpulkan pahala itu untuk Anda. Berarti orang ini dapat pahala PP. Pergi ke masjid, pulang dari masjid tetap dapat. Ya. Semakin jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil ketiga. Dalil ketiga yang kita lihat, dalil ketiga, Dari sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga maksudnya keutamaan nomor 3. Keutamaan orang melangkahkan kaki ke masjid nomor 3, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan jamuan jannah. Jannah ini surga. Jamuan surga bagi orang yang pergi ke masjid, meskipun orangnya belum wafat, orangnya masih hidup di dunia, maka setiap kali dia pergi ke masjid, itu sudah Allah siapkan jamuan untuk orang itu nanti di hari kiamat di surga. Sudah disiapkan jamuannya. Semakin sering ke masjid, semakin banyak jamuan yang Allah berikan. Dijamu loh bu, panjenengan ibarat orang mau bertamu ke rumah seseorang. Misalnya ibu-ibu mau ke rumah saya, atau saya mau ke rumah panjenengan. Maka ibu-ibu tahu kalau mau ke rumah saya, ibu siapkan segala macam jamuan. Makanan apa yang gak ada? Tentunya saya sebagai tamu mesti merasa senang, karena saya dihormati, saya dilayani, saya diberikan makanan jamuan yang lezat. Ya. Itulah orang yang pergi ke masjid. Orang yang belum meninggal, orang yang masih hidup, itu di surga sudah disiapkan. Nunggu orangnya kalau sudah wafat, kiamat, ya ini jamuan. Ini sudah tersiapkan. Kau minta apa terserah. Ini. Masya Allah. Disiapkan. Apapun yang dia minta, jamuannya. Kita dengarkan dalilnya. Ayo lihat catatan kaki nomor 11. Catatan kaki nomor 11, saya tarik ke bawah. Nah itu Sahih Muslim, nomornya 669. Ini nomor cetakan terjemahan, atau Sahih Targhib wa Tarhib yang sering kali disingkat sama ibu-ibu STWT, nomor 314. Ayo kita baca. Nah itu silakan dari Abu Hurairah, silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, Man khada ilal masjid aw raha a'addallahu lahu fil jannati nusulan kullama khadan aw raha. Silakan. siapa yang pergi ke masjid pada pagi atau sore hari, niscaya Allah akan menyediakan baginya jamuan di jannah setiap kali dia pergi pada pagi atau sore hari. Seperti itu. Sudah disiapkan jamuannya, padahal orangnya belum wafat. Maksudnya nanti kalau dia sudah wafat, lalu kiamat hari berbangkit, dia masuk surga. Apa yang Allah janjikan dalam hadis ini, itu sudah diberikan semua kepada dia. Jamuan. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita saja kalau diundang orang bu, acara perhelatan pesta di sebuah gedung yang mewah, ternyata acara jamuannya prasmanan,
Makanan apa yang gak ada? Ala Timur Tengah ada, makanan ala Eropa ada, jamuan ala, semuanya ada. Sampai kita bingung, ya opo mangan ini? Cukup tak kuat tak perut kita sekian banyak. Itu pun tuan rumahnya dicicipi loh ya. Yang sana belum, yang sana belum. Seperti inilah orang kalau masuk surga ketika di dunia sering melangkahkan kaki, jamuannya disiapkan. Oh, Masya Allah. Maka jangan bosan melangkahkan kaki ke masjid. Nomor 4. Tuh ini nomor 4. Yang nomor 4, bagi masbuk. Masbuk itu apa, Bu? Orang yang datang telat, terlambat, ditetapkan juga oleh Allah pahalanya. Telat itu loh, Bu. Nyampe Masjid Al-Maghfirah, ternyata imamnya sudah salam, sehingga dia sholat sendirian. Telat ini, itu tetap dapat pahala. Apa pahalanya? Ayo kita lihat catatan kaki nomor 12 itu. Kita lihat ke bawah. Nah itu Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 410, STWT 410. Ayo kita baca. Siap penerjemahnya? Mana tadi? Nah ini Abu Hurairah lagi, silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nas qad sallau. Silakan. barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid. Berarti wudunya di mana? Di rumah. Di rumah. Dari tadi wudunya di rumah terus, bukan di masjid. Ulang lagi. Barang siapa? Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid. Ternyata jamaah telah selesai mengerjakan sholat. A'tahullahu jalla wa azza misla ajri min salaha wa hadaraha la yankusu dhalika min ajrihim syai'an. Silakan. Maka Allah memberikan kepadanya pahala seperti pahala orang yang telah mengerjakan sholat berjamaah Dan menghadirinya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. jadi orang yang telat tadi, dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang ada di masjid itu. Saya ke Masjid Al-Maghfirah, sholat duhur. Ternyata begitu saya datang, imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Sehingga saya sholat sendirian, gak berjamaah, saya sholat sendirian. Saya dapat pahala sejumlah orang yang sholat duhur itu. Kalau yang sholat duhur itu 200 orang, saya dapat pahala 200. Lu nek ngono telat ae Ustaz. Itu namanya mengkondisikan. Ini kan faktornya karena tolong dibedakan antara terkondisikan dengan Kalau mengkondisikan berarti sengaja tahu. Ini mungkin kena macet di jalan, mungkin juga yaitu misalnya kita sudah awal ternyata cari parkirnya susah, parkirnya panjang, ya, atau bisa jadi karena sebab-sebab faktor yang lain, bisa jadi. Oleh karena itu kalau terkondisikan telat tetap dapat pahala. Jadi kita sholat sendirian tetap. Makanya saya mohon maaf ya, ada jamaah kita waktu sebelum COVID, ketika saya diminta untuk membimbing umroh, ternyata kita selesai umroh itu tawaf sa'i, tahallul, potong rambut itu jam 2 dini hari. Karena kita nyampe di Mekah itu dari Madinah, karena macet luar biasa, nyampe itu baru jam 9. Akhirnya jamaah ke toilet macam-macam lah kebutuhannya, makan malam juga di restoran. Selesai itu kita berangkat keluar dari hotel menuju Masjidil Haram jam 11 malam baru keluar. Selesai tawaf sa'i tahallul jam 2. Akhirnya saya bilang sama jamaah, istirahat ya, silakan istirahat, tapi jangan sampai kelewat subuh. Subuh jangan kelewat. Tolong itu sudah kita kasih di kamar masing-masing
yaitu pemberitahuan subuh jam berapa, duhur jam berapa, asar, maghrib, isya jam berapa, atau kalau tidak akan kami siapkan, akan kami telepon per kamar. Itu baik, karena saya itu leadernya. Ternyata sudah tak telponi, sudah ternyata ada satu orang setelah sholat subuh kita di restoran, orang ini baru muncul. Ya Allah Ustadz Eman, ya Ustadz, saya tidak bisa sholat subuh berjamaah. Padahal saya tadi itu pas bangun itu kaget saya. Kan tiap kamar ada mikrofonnya, nyambung Masjidil Haram. Jadi suaranya imam itu masuk ke kamar, ada mikrofonnya. Ternyata saya sudah Eman, ya Ustadz, saya kepingin bermakmum sama saya sudah. Ternyata saya kerina. Saya bilang pakai hadis ini, jangan khawatir, panjenengan tadi sholat di Masjidil Haram itu dapat pahala sejumlah orang yang sholat di Masjidil Haram. Lah, Masjidil Haram ini sholat jutaan manusia, iya ada dapat. Nek mau nemeni aku tak telangan ya Ustaz. Nah, ini Indonesia banget ya. Lah itu namanya sengaja. Tidak boleh. Anda kan tidak sengaja ketiduran karena saking capeknya, maka tidak apa-apa lah. Kalau Anda sudah ancang-ancang menit tak telat maneh, sengaja. Innamal amalu, yang tahu hati manusia siapa? Manusia boleh kau bohongi, Allah tak bisa dibohongi. Paham sampai di sini? Nomor berikutnya, nomor 5. Nah ini yang menarik, ini yang menarik, ini yang saya merinding, belum baca sudah merinding. Kita lihat keutamaan nomor 5, orang yang suka melangkahkan kaki ke masjid. Nomor 5, berada dalam jaminan Allah, berada dalam jaminan Allah. Maksudnya jaminan apa? Ayo kita dengarkan catatan kakinya ini, nomor 13, kita tarik ke bawah. Nah itu Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 321, STWT 321. Kita baca dalilnya. Siapa terjemahnya? Ayo, dari Abu Umamah Al-Bahili, atau cukup dibaca Abu Umamah saja. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sebentar. Nah ini, salah satu kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha kufiya wa in mata dakhalal jannah. Silakan. ada 3 golongan yang dijamin Allah, ketika hidup akan dicukupkan, Terus, dan apabila mati akan masuk jannahnya. Masya Allah, 3 orang dijamin oleh Allah. 3 orang ini kalau hidup rizkinya dicukupi, kalau mati masuk surga. Enak kan? 3 orang toh, hanya 3 orang. Kalau hidup rizkinya dicukupi, kalau meninggal masuk surga. Hanya 3 orang. Lah yang saya tulis di sini cuma 1 orang. Yang 2 orang siapa? Nanti saya tunjukkan. Siapa 3 orang itu? Salah satunya saya tulis di sini, disebutkan oleh hadis Nabi. Siapa? Ayo saya bacakan teks Arabnya. Waman kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Silakan. Yaitu orang yang keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah. Orang yang keluar menuju masjid untuk sholat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Hidup rezekinya cukupi. Orang yang meninggal pasti masuk surga. Enak enggak? Nah, Lah terus orang yang lain siapa? Kan 3 orang, baru disebut 1 orang. Orang yang nomor 2 dan nomor 3 adalah yang nomor 2, orang yang kalau masuk rumahnya mengucapkan salam. Orang kalau memasuki rumah mengucapkan salam. Kalau ada penghuninya, Assalamualaikum. Boleh lengkap, warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Kalau tidak ada penghuninya, Ustaz, rumah kosong, atau rumah itu bukan kosong, ternyata penghuninya sedang gak ada, apa yang kita ucapkan?
yang kita ucapkan tetap salam, tapi salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis. Mirip ketika ibu-ibu baca tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Gak usah ditambah ya asyhadu an la ilaha illallah. Gak usah, itu tahiyat itu namanya. Cukup assalamu alaina. Iya. Rumahnya kosong, ada penghuninya tapi sedang keluar kota, sedang tidak ada. Seorang suami masuk rumah, istri lagi keluar mungkin ke pasar atau ke tetangga, pembantu lagi gak ada, maka masuk assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Anda masuk kamar, kamar itu mulai pagi tertutup. Begitu Anda mau istirahat, buka kamar, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu bukan assalamualaikum, tidak ada orangnya ya. Kalau ada orangnya baru assalamualaikum. Faham sampai di sini ya? Jadi itu orang nomor berapa tadi yang dijamin? 2. Yang pertama ini yang ada di layar. Yang nomor 2 masuk rumah mengucapkan salam. Yang ketiga, orang yang keluar untuk jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah azza wa jalla, jihad fisabilillah ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, nomor 6. Nomor 6 kita lihat, mendapatkan pahala seperti orang yang haji. Masya Allah. Padahal orangnya belum haji, Ustaz. Iya, tapi dapat pahala haji. Iya. Lah kalau orangnya itu punya rezeki, apa ya tetap berangkat haji? Tetap, karena ini bukan menggugurkan rukun Islam kelima. Kalau dia punya harta, punya kemampuan, fisiknya kuat, bekalnya ada, berangkat. Apalagi ibu-ibu punya satu lagi, mendatangkan mahram, berangkat ya. Jangan begini Bu, wis aku gak budal kaji, yang penting sering ke masjid toh juga dapat pahala haji. Nggak boleh. Ini bukan menggugurkan rukun Islam kelima. Ini hanya sekadar menunjukkan pahala yang sama seperti orang yang ke Baitullah menunaikan haji. Ya tawaf ifadah, ya tawaf wadah, ya sa'i, ya wukuf, ya lempar jumroh, sama, nggak ada beda. Pahala, bukan menggugurkan. Kalau punya kelebihan rezeki, berangkat rukun Islam kelima. Apalagi dia belum pernah berangkat haji, berangkat. Ya, sekalipun daftarnya itu lama, iya, sekalipun daftarnya lama, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya, Ustaz, mana Ustaz yang tak dulukan? Ini saya punya uang Ustaz. Kalau tak pakai berangkat suami istri, itu kalau yang haji plus pemerintah ya, plus yang ikut pemerintah, itu ya lumayan Ustaz ya, sampai hampir 200-an Ustaz, 200 juta. Itu 2 orang, itu misalnya yang plus ikut pemerintah. Kalau yang bukan pemerintah, tambah 1 orang 300 juta, 1 orang yang furoda itu. Baik, itu mana Ustaz ya yang tak dulukan, beli rumah atau berangkat haji. Sedangkan kalau saya daftar itu tidak mungkin tahun depan berangkat, antrian tidak mungkin 5-6 tahun. Umur saya sudah tua Ustaz, mana yang lebih saya utamakan? Haji. Karena haji termasuk rukun Islam. Ternyata saya lihat rukun Islam itu tidak ada yang poinnya bangun rumah, nggak ada. Jadi macam-macam. Haji urusan bangun rumah nanti, karena bangun rumah tidak ada rukun Islam. Rukun Islam itu haji. Apalagi dia belum menunaikan haji. Meskipun belum berangkat, meninggal, innamal a'malu binniyat, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya bisa meneruskan atau bisa membadali. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Haji dulu kan. Kita lanjutkan. Nah, itu mendapatkan pahala haji. Mana dalilnya? Lihat catatan kaki nomor 14. Nah, itu. Sahih targhib wa tarhib nomor berapa ini? 320.
320 STWT 320. Ayo dibaca dari Abu Umamah. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Silakan. barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, Berarti wudhunya di rumah dari tadi. Terus untuk mengerjakan sholat wajib di rumah, di masjid, maka pahalanya seperti pahala orang haji yang ihram. yang ihram. Tahu maksudnya pahala haji yang ihram? Orang yang pergi haji yang masih pakai baju ihram. Lah orang pakai baju ihram tanggal 8 Zulhijjah ke Mina, 9 Zulhijjah Arafah, malamnya cari kerikil di Musdalifah. No, 10 Zulhijjah lempar jumroh, itu pakai ihram semua itu. Sudah. Lah orang pergi ke masjid pahala hajinya seperti itu. Ke Mina, Arafah, Musdalifah, lempar jumroh, masih pakai baju ihram. Orang ke masjid itu sama pahalanya. Besar loh, besar ke masjid, jangan diremehkan. Makanya kalau taklim lebih baik di masjid. Apa tidak boleh taklim dilakukan dari rumah ke rumah? Boleh, ada larangan. Nabi pun dari rumah ke rumah kok, ngajari wanita-wanita di zaman itu dari rumah ke rumah. Boleh. Tapi kalau ditanya fadilah masjid, fadilahnya besar. Baik, kita lanjutkan. Sekarang masuk materi pamungkas. Adab pergi ke masjid. Memangnya pergi ke masjid itu adabnya ada berapa, Ustaz? Ayo, terus. Ada berapa ini? Berapa? 35. Mau ke masjid itu 35 poin. Mau ke masjid. Apa saja? Satu. Ayo. Boleh dicatat, boleh tidak. Kalau materinya sudah tuntas, ya nanti saya share materinya PDF-nya. Kalau belum tuntas, nggak tak share. Makanya ibu-ibu minta, Ustaz, materi tadi di masjid tolong di share, nggak tak jawab sama saya. Karena belum selesai. Kalau selesai, baru saya share. Ya, baik. Akibatnya apa kalau tak share duluan? Wes aku gak taklim, aku soleh ini. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada pergi ke masjid. Nomor 1, yang pertama, berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Maaf ibu, tulis ini keterangannya dalam kurung untuk laki. Untuk wanita ke masjid tidak boleh berhias, tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai harum-haruman, itu wanita. Ya, tidak boleh ketika ke masjid di wajahnya itu rame. Ada cari warna apa, semuanya ada. Ada biru, ada hijau, semuanya ada. Ya. Setan aja belum lihatnya, setan biru. Jangan, biasa. Ya, kecuali kalau Anda di rumah silahkan tampil optimal. Anda mau masukkan warna apapun, tafadhol. Silakan. Ya, tafadhol. Silakan untuk menyenangkan suami, tampil harum 1 botol. Apa? Tapi keluar rumah tak boleh. Cantik Anda bukan untuk netizen. Cantik Anda bukan untuk orang lain. Cantik Anda untuk suami. Karena ridho suami itu surga bagi Anda. Jadi bakti Anda kepada suami itu jalan surga Anda. Ya, baik. Jadi paham sampai di sini? Suami jadi Hah? Gimana? Jengkel kan? Tampil cantik tapi hati jengkel. Kenapa harus jengkel sama suami? Iya. Wong suami Anda itu loh bukan malaikat, Anda loh bukan bidadari.
tak ada gading yang tak ada manusia iya gitu aja. Ngapain jengkel? Semakin Anda punya suami menjengkelkan dan Anda bisa sabar, itu surga pahala Anda. Jadi gak usah jengkel. Wong Anda sendiri bukan bidan koyok suci-suci. Suami Anda juga bukan malah selesai. Suami ketika diingatkan harus legowo. Iya memang, aku bukan malaikat, aku juga manusia biasa. Saya pun juga demikian, diingatkan. Kailing tak dalile itu. Iya, astagfirullah. Terima kasih aku diingatkan. Aku bersyukur punya istri yang suka ingatkan aku, karena aku bukan malaikat. Ustaz juga manusia. Selesai. Yang legowo diingatkan. Sebab ada suami itu kan diingatkan. Konkuropo taklik wingi kayak tuh kecamatan wingi yang suruh aku. Ada enggak suami model kayak gini? Sabar ibu sekalian. Rumah tangga itu hanya butuh sabar sama pengertian. Kalau mau amel, hanya itu aja. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, mengingatkan istri juga begitu. Sabar, dia bukan bidadari. Sampaikan aja, kalau kita tahu dalilnya, sampaikan dengan bahasa sindiran. Iki apa ya kira-kira dalilnya? Ada ndak ya tuntunan itu? Yo cuma sindir-sindir ya harus salah ya. Ya harus salah, minta maaf. Enak kok. Iya. Ngapain pakai makel-makel terus kemudian dari belakang? Heran saya. Terus greget-gregetan itu gak usah. Iya. Itu tak lemes. Seperti itulah romantika yang mata ibadah terpanjang, ibadah paling lama itu pernikahan. Makanya cari pahala yang banyak dalam pernikahan. Mestinya begitu, mestinya. Ya. Enak kalau punya suami istri tahu dalil sama-sama, tahu ilmu, itu enak. Ya, enak. Kita lanjutkan. Makanya ibu-ibu sekalian, carikan menantu Anda, menantu yang soleh, akhlaknya baik, supaya enak. Gitu ya, baik. Dan bukan aib. Kenapa sih wanita zaman sekarang ini nikahnya itu umurnya sudah apa? 30 ya. Ya Allah. Kenapa? Sebabnya itu banyak sunnah yang ditinggalkan. Banyak. Apa sunnah yang ditinggalkan? Satu. Yang pertama ini sunnah yang sering ditinggalkan. Sering kali ditinggalkan. Dan ini jarang kita perhatikan. Padahal dulu di zaman Nabi itu disuburkan. Sekarang sudah gak ada. Apa itu? Menawarkan anaknya kepada orang soleh. Kamu sudah punya tunangan atau enggak? Saya belum. Saya tidak punya pasangan, tidak punya ikatan atau apa. Kamu mau tak ikut, tak dapatkan anak saya? Mestinya gitu. Wong tua deleno orang soleh. Itu tugasnya kakak. Kalau orang tua tidak ada abang-abangnya, ojo khawatir di kota deleno orang laki-laki yang soleh. Begitu mestinya. Datang. Kira-kira Anda mau menikah dengan adik saya? Adik saya begini. Kalau orang ini dianggap pantas, hafal Quran, masya Allah, akhlaknya itu. Sekarang sudah jarang kayak gini. Nah itu perasaan itu. Padahal itu sunnah Nabi. Ya. Yang kedua. Banyak wanita itu yang menikahnya itu sudah usia tua. Ya. Kenapa? Banyak jomblowati banyak. Kenapa? Karena yang kedua, selain orang tuanya tidak dukung, abang-abangnya tidak nyarikan, orang tuanya tidak nyarikan, seperti itu. Ya, itu yang kedua adalah ini dianggap tabu. Padahal ini disuruh zaman Nabi itu sunnah. Yang kedua, menawarkan dirinya kepada laki-laki soleh, nikahi aku. Itu sunnah ibu-ibu sekalian. Itu bukan sesuatu yang tabu. Bukan. Dulu di zaman Nabi banyak wanita berkata, nikahi aku ya Rasulullah, nikahi aku wahai Abu Bakar, nikahi aku wahai Umar, dan seterusnya. Karena dipandang laki-laki itu soleh.
punya kecakapan, akhlaknya bagus, dia menawarkan diri, nggak masalah. Seperti itu, ya baik. Ini belah, ini belah, ya. Ya, kita lanjut. Kenapa saya kok jadi bahas ini? Gara-gara tadi tuh, gara-gara tadi. Gara-gara itu. Ayo, gara-gara tadi. Kita lanjut. Ayo, ini khusus nomor 1 untuk siapa? Berhias dan berpenampilan yang baik setiap apa? Masuk masjid itu lagi-lagi pakai harum-haruman, penampilannya yang baik, bajunya yang terbaik. Sebab saya sering kali melihat laki-laki pergi ke masjid ala kadarnya. Kadang-kadang maaf penampilannya, ya Allah, kadang-kadang memakai pakaian terlalu ketat, ya, sampai membentuk lekukan auratnya. Belum lagi ketika dia sujud, maaf, itu pakaian dalamnya celana dalamnya terlihat, kaosnya juga tidak menutupi bagian belakang, pantatnya. Jadi cekak betul, ini nggak layak. Dia kalau acara walimah nggak mungkin pakai baju kayak gini, nggak mungkin. Batik yang bagus, harum-haruman, saya yakin padahal itu pernikahan. Ini dia sedang beraudiensi dengan Allah, menghadap Allah Rabbul Izzati wa Jalalah, pakai pakaian seperti itu, nggak layak. Dia menghormati orang tapi dia tidak menghormati Sang Khalik yang menciptakan dia, yang ngasih rezeki dia. Nggak hormat sama sekali. Baju yang bagus, ya, ada gamis bagus, ada batik terserah, yang penting menutupi aurat. Sarung seperti itu, jangan sarulan ketel sampai ya gak dicuci lu. Nah ini gak boleh, jangan, ya, jangan. Mana dalilnya? Ayo dilihat itu catatan kakinya ibu-ibu, catatan kaki nomor 15 surat apa itu? Betul, Al-A'raf. Ayo kita buka surat nomor 7 Al-A'raf. Ayatnya berapa di situ? 31 yang tertuang itu. Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. silakan surat 7 ayat 31 baca. Wahai anak cucu Adam, Ya, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. stop sampai di situ aja, sesuai materi kita. Pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid, rumah Allah, bersiwak. Nah itu, apalagi hari Jumat, gitu ya. Pakai pakaian yang terbaik. Nomor dua, lebih afdol atau lebih utama berwudu di rumah. Dalilnya tadi sudah sering kita dengarkan. Setiap kali siapa yang berangkat keluar dari rumahnya, siapa yang berwudu lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, berarti wudunya di rumah. Dari tadi kan dalilnya wudu di mana? Di rumah. Jadi tidak perlu kita buka karena dari tadi sudah kita bacakan. Terus langsung nomor 3. Nah itu, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik bau mulut maupun bau badan. Hindari ya, hindari bau yang tidak sedap, bau mulut atau bau badan. Bisa jadi karena mengkonsumsi makanan atau seperti sayur-sayuran atau buah-buahan yang menimbulkan bau mulut, bau badan tidak sedap. Saya tanya, sayuran apa yang kalau kita makan menimbulkan bau mulut tidak sedap? Petir, jengkol, ya, bawang, betul. Itu saya tanya, buah-buahan apa yang kalau kita makan menimbulkan bau mulut tidak sedap? Durian, nangka, itu kalau sendawa luar biasa itu. Iya. Ini nggak boleh. Sebagian orang saya pernah melihat masuk masjid mulutnya bau rokok, tangannya bau rokok, mulutnya bau rokok. Nggak layak ini seperti ini. Mana dalilnya? Ayo kita dengarkan. Minta tolong. Ini kitabnya. Ditarik ke sana. Ibu, mohon maaf. Buat di mana nggak kelihatan? Tangan kiri. Oh, syafa.
Silakan dibuka, ibu minta tolong Sahih Muslim itu yang ada di layar ini. Sahih Muslim, nah ini nomor 517. Muslim 517 cetakan terjemahan. Muslim 517. Ya, silakan kita dengarkan dari sahabat Jabir radhiyallahu an, dia berkata, ya. Baca ibu, silakan pegang mic-nya dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami memakan bawang dan Kucai terus. sayur-sayuran yang menyebabkan mulut atau bahu jadi Badan jadi bau. jadi bau, mulut bau, badannya juga bau. Dilarang oleh Nabi mengkonsumsi makanan itu, sayur atau buah-buahan. Lanjut. Tetapi karena terpaksa kami makan juga. Karena gak ada yang lain, akhirnya dimakan juga sayur-sayuran itu. Bombay, bawang bombay. Ya, ibu-ibu kalau lihat orang India itu makan bawang bombay kayak makan buah apel gitu, keras. Aduh, iya. Itu saya saja orang India nggak kayak gini, ya. Seperti itu. Tapi mereka suka banget apa ini bawang bombay kayak makan buah gitu. Dimakan biasa. Makan nasi, buahnya itu makan keras, sehingga ketika sholat bau badan, ya, bau ketiaknya itu bau gak sedap, lewat itu papasan, gak sedap, jelas, ini gak boleh kayak gini. Nabi sudah larang itu, gak boleh. Teruskan, silakan kalau gak pas sholat gak apa-apa, ini pas mendekati waktu sholat, silakan, ayo, silakan, bau keringatnya gitu, silakan, ayo. Maka bersabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Apa kata Nabi? siapa yang memakan sayur-sayuran yang menyebabkan badan atau mulut jadi bau ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Suruh keluar sama Nabi, keluar, jangan dekat sama masjid. Kenapa bu? Kenapa? Karena malaikat merasa tersiksa juga dengan apa yang menyiksa manusia. Malaikat yang di masjid itu tersiksa, bukan hanya manusia. Bukan aja Abu Aslam yang tersiksa, malaikat itu juga tersiksa karena bau mulutnya, bau badannya. Contoh sholat subuh, saya pernah di samping saya, mungkin dia ini gak sikatan atau gimana. Sholat subuh, Allah Akbar, angkot gak ditutup. Waduh, ya Allah, kita itu sampai gini. Terus wahing gak ditutup. Itu nempel di baju saya, dalam hati saya, loh lagi prato, begitu selesai, jadi gak khusus saya gara-gara habis sholat bu, itulah habis sholat sudah zikir pulang, tak buka cuci. Iya. Padahal ini masih bisa dipakai nanti sholat duha atau apa, lo coba seperti itu, nggak apa-apa. Saya tegur, betul saya tegur. Mas, empat mata tapi tidak di depan orang banyak. Mas, kalau menguap ditutup, terus kalau bersih ditutup. Apa alasannya? Alasannya klasik. Lo nanti sholat saya batal. Mas, tak kasih tahu. Roto tinggi saya nada saya. Di zaman Nabi, yang namanya menutup mulut ketika batuk, ketika droplet, itu ketika bersih, ketika menguap, itu tidak membatalkan sholat dan tidak mengurangi pahala sholat. Tak tunjukkan Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu itu ketika dia dengan seekor ontanya di padang pasir waktu sholat masuk. Lah dia bingung, padang pasir ini kan tidak ada pohon. Kan tidak ada pohon pada pasir. Gimana caranya ya saya sholat sedangkan onta saya ini supaya tidak hilang, padahal tidak ada pohon untuk ngikatkan talinya onta. Dia mikir, oh diikatkan di badannya. Dia sholat, di tengah-tengah sholat ontanya berontak. Jadi ontanya jalan, dia mengikuti onta berhenti, dia berhenti. Allah Akbar, sami Allah benar.
Allahu Akbar. Nanti ketika onta dia ikut, nah kalau onta jalan berarti sudah nggak sesuai arah kiblat, sudah gini udah kayak ibu-ibu sholat di kereta sudah. Ibu-ibu sholat di kereta kiblatnya mana udah nggak jelas karena kereta itu gini. Hei, sudah sampai akhirnya ketemu Nabi. Lalu dia bilang kepada Nabi, aku sholat, tali ontaku tak ikatkan di badanku, dan aku ngikuti kemana saja ontaku membawa aku. Apakah perlu aku sholat lagi? Apakah batal sholatku? Apa kata Nabi? Sholatmu tidak batal dan kau boleh melakukannya. Saya tanya, ngikuti onta itu berapa gerakan? Banyak apa dikit? Mana lebih banyak? Mana yang lebih banyak? Notok mulut sama ngikuti onta. Heran saya. Kok banyak orang kok punya pandangan matikan HP sampai HP berdering sekian lama gak dimatikan, alasannya khawatir sholatnya batal. Matikan HP 3 gerakan, kering kita ambil, kita matikan, kering kita ambil gerakan 1, kita matikan gerakan 2, kita masukkan gerakan 3. Ayo sama Abu Barzah tadi. Ayo, mana lebih banyak, Abu Barzah atau matikan HP? Kenapa Anda tidak matikan? Anda nanggung dosanya orang banyak karena suara nada dering orang itu mengganggu orang lain. Nah khusus, tambah dosa. Itu loh Bu, heran saya, gak bergeming, jadi tetap dibiarkan terus sih. Ada nggak orang kayak begini? Ya, hati-hati Bu ya. Makanya ini karena nggak taklim itu ya kayak gini. Ya, nggak paham ilmunya, nggak ngerti dalil itu. Makanya ibu-ibu sekalian, maka dalam hal ini tolong jaga bau mulut, jaga bau badan. Terutama mohon maaf, kadang-kadang nggak sadar. Maaf, wanita sholat pakai kaos kaki. Saya pernah dilapori ibu-ibu, ada kaos kakinya mungkin basah, terus sampai kering, itu bau. Bu. Iya, jangan ganggu orang. Malaikat tersiksa. Malaikat. Ya. Belum lagi tidak sikatan, tidak menjaga, tidak kumur atau apa, pakai obat kumur. Waktunya waladhdallin. Amin. Saya kalau sudah ketemu sama sumpah politik sama orang kayak begini, bahkan saya kalau ceramah begini agak naik darah saya. Kenapa? Karena ya Allah, ganggu, jangan ya, jangan hormati orang lain dan juga malaikat yang ada di masjid. Ya, baik kita lanjutkan. Pakai wangi-wangian, ya, pakai harum sehingga orang demen dekat sama kita, wangi. Ya, bau mulut kita ketika mengucapkan, apalagi sholat duhur kan sir, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, sampai kita wangi, bau kapulaga mulutnya, bau mungkin dia setelah isap permen mau sholat permennya dibuang, tapi sisa bau itu masih tetap nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sambil sholat, nggak boleh. Untuk gemes saya, kalau ini masalah gemes saya, kalau begini gemes saya, gak jaga ya kan saya. Hidup itu yang bersih, yang cocok kempro gitu. Heran saya. Kita lanjutkan sekarang. Nomor berapa? 4. Yang bersih ya. Nomor 4, bersegera menuju masjid, jangan ditunda-tunda. Segera ke masjid, jangan menunda-nunda. Sebelum adzan kalau bisa sudah ke masjid, atau begitu mendengar kumandang adzan selesaikan aktivitasnya, hentikan maksud saya, langsung memenuhi panggilan adzan, panggilan Allah. Mana dalilnya bersegera menuju masjid? Ayo minta tolong Ibu, Sahih Muslimnya yang itu Bu, yang tercantum itu paling bawah ini, nomor berapa ini? 390. Silakan. Sahih Muslim nomor 390. Ayo Ibu, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Katanya Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isinya Ibu, silakan. kalaulah manusia itu tahu keutamaan adzan dan shaf pertama. Kalau manusia itu tahu keutamaannya adzan, begitu dengar adzan langsung dia beranjak pergi ke masjid, atau keutamaan ada di shaf paling depan, shaf pertama, maka lanjut silakan. Tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya Kecuali dengan cara, melainkan dengan jalan diundi. terus Niscaya maulah mereka diundi. baik, katanya Nabi begini, andai kata mereka tahu keutamaan yang memenuhi panggilan adzan atau keutamaan shaf pertama, itu mereka kalau tahu keutamaannya dan mereka nggak bisa dapat keutamaan itu kecuali harus ikut lotre, kecuali harus ikut undian, niscaya mereka akan ikut lotre, ikut undian untuk mendapatkan keutamaan shaf pertama dan mendatangi adzan. Itu keutamaannya besar sampai diibaratkan kayak begitu. Andai kata itu keutamaannya itu harus ikut undian, lotre, mereka pasti ikut undian. Saking besarnya keutamaan. Makanya begitu adzan segera tinggalkan aktivitas mendatangi panggilan Allah. Kita lanjut nomor 5. Nah itu kita baca sama-sama Ibu. Nomor 5 itu Bu, berdoa ketika keluar menuju masjid. Ini kan waktu itu tak kasih PR, tak suruh hafalkan kalau nggak salah Ibu. Doa ini, iya. Iya betul. Waktu itu kata kasih PR, materi sunnah keluar masuk rumah waktu itu. Nah, kan banyak doa-doa yang waktu itu kita baca. Gimana Bu? Sudah hafal? Insyaallah ya. Ayo kita baca sama-sama doanya. Kalau menuju masjid kita baca. Ini doanya. Alhamdulillah. Kita lihat. Ayo kita baca. Jangan nirukan saya. Kita baca sama-sama. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran nuran wa khalfi nuran wa adhim li nuran. Ya, ya Allah jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku. Ya. Ya. Semua lagi perempuan. Ya. Selama saya tidak mengucapkan pengkhususan, maka untuk laki perempuan, kecuali tadi nomor 1, berhias dan berpenampilan ketika ke masjid, itu khusus untuk, berarti doa ini untuk perempuan sama. Kalau perempuan boleh tidak ke masjid? Asalkan memenuhi syarat. Ya, sebaik-baik sholatnya wanita di rumah atau di masjid, tapi boleh tidak pergi ke masjid? Tidak ada larangan, asalkan memenuhi syarat. Izin sama mahramnya, termasuk suami. Suami bukan mahram ya, suami bukan mahram. Berarti selain suami, kalau suami tidak ada berarti mahram. Loh, suami kok bukan mahram? Ya iyalah, ibu-ibu tahu sih definisinya mahram itu apa? Orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan Anda. Suami menikahi Anda kan? Nah, berarti suami nggak masuk wilayah mahram, enggak. Suami ini beda sendiri. Sedangkan di luar suami itu berarti mahram. Siapa mahram Anda? Anak laki-laki. Makanya anak tidak boleh ngawini ibunya. Nggak boleh. Keponakan laki-laki, ponakan sendiri, bukan ponakan suami. Makanya ponakan nikahi Anda tak boleh. Adik kandung, saudara kandung itu mahram. Suami bukan mahram. Wong suami Anda sudah nikahi Anda. Faham? Jadi kalau ditanya siapa orang-orang yang
Siapa orang-orang yang mahramnya ibu-ibu? Mahramnya ibu-ibu itu siapa? Maka ya dijawab saudara kandung, ya terus anak kandung, bapak kandung, ya termasuk bapak ini, bapak bawaan, ya bapak sambung. Bapak sambung maksud saya, bapak sambung itu tidak boleh menikahi Anda, itu karena dia telah menjima ibu, kan gitu. Termasuk juga ponaan sendiri, bukan ponaan suami, paman Anda, bukan paman suami, paman dari bapak Anda atau paman dari ibu Anda, itu mahram. Lu suami kok tidak disebut? Suami itu di luar karena suami Anda kan menikahi Anda, sedangkan definisi mahram itu ialah orang-orang yang tidak boleh terjadi pernikahan dengan Anda. Paham ya? Bingung? Nggak bingung kan? Nggak kan? Mertua itu mahram. Kita lanjut sekarang. Sekarang nomor berapa? 6. Nah itu tadi, Bu. Dari nomor 5 kan, catatan kaki nomor 19 saya tunjukkan. Nah itu Sahih Muslim, doa tadi kan, doa yang tadi Sahih Muslim nomor berapa ini? 737. Nomor cetakan terjemahan, nomor aslinya 763. Ayo nomor 6. Berarti dikit lagi. Kita tutup sampai 10. Nomor 6. Berjalan menuju masjid dengan tenang, secara perlahan-lahan, tidak boleh tergesa. Jangan lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Ya, sampai saya pernah dengar ada orang sholat di samping saya, itu dia telat. Allah Akbar. Ya Allah, tak boleh. Ya, kadang nggak pakai mulut, pakainya pakai anu. Allah Akbar. Kalau mati ambil. Ya, jangan lari-lari di jalan, saking kejarnya komat di jalan. Waduh, telat ini, nanti taklimnya telat, gas. Lampu merah, udah sikat kerja. Ambil mau bahu jalan tol, ambil. Jangan ya, Bu. Orang ngebut di jalan terus meninggal, itu sama dengan mati bunuh diri. Status mati bunuh diri, berarti dapat adab, terus nanti di neraka dia itu mencelakakan dirinya seperti itu. Karena jelas kilometer di perkotaan 40 sampai 60 km per jam, di tol maksimal 100, ini jos 120, dar, mati bunuh diri. Pemerintah sudah kasih aturan, merah berhenti, kuning siap-siap, hijau jalan. Ini merah berhenti, bunuh diri, bukan mati husnul khotimah. Meskipun maksudnya mau ke masjid, tetap bunuh diri. Ikuti aturan. Ulil amri punya aturan di jalan. Oleh karena itu ikuti aja, ikuti. Jangan ambil bahu jalan. Sudah ada di sini penikmat bahu jalan. Ngomong sepirek, ternyata bottleneck, ada yang parkir, bunuh diri. Mati. Naudzubillah. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan. Menuju masjid itu pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Jangan tergesa. Mana dalilnya? Ayo catatan kaki nomor 20. Sahih Muslim dibaca 558 Muslim. Sahih Muslim nomor 558, silakan Ibu. Ya, baca 558. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Isinya, apabila sholat telah dikomatkan terus
Janganlah berlari ke tempat sholat. Loh, jangan lari-lari. Terus, Tetapi berjalanlah dengan sikap tenang. sikap tenang. Terus, Sholatlah berjamaah seberapa kamu dapati. terus. Dan sempurnakanlah bagian yang ketinggalan atau kurang. Kalau memang masbuk tinggal nambah rakaat saja kok. Ya, wong telat itu loh tetap dapat pahala. Ya, gak usah kesusu. Nomor 7, menuju masjid dengan berjalan kaki. Kita lewati karena memang dari tadi materinya itu ke masjid itu sambil jalan kaki. Surat apa tadi? Wa naktubu ma qaddamu wa azarahu. Surat apa? Yasin ayat berapa? Loh, misalnya berapa? 2. Surat itu turun gara-gara ada apa tadi ceritanya? Ada sahabat Ansor, rumahnya paling jauh, pengen dekat tinggal ya dekat Masjid Nabawi. Akhirnya turun ayat tadi, Yasin ayat 12. Masih ingat enggak materi tadi? Ya, jangan dilupakan, diingat-ingat. Sekarang lanjut nomor 8. Jangan menjalinkan jemari ketika perjalanan menuju masjid. Gak boleh begini. Saya perhatikan. Tasbih. Kerap. Boleh. Ya. Termasuk ke masjid. Boleh. Sikap tenang. Gak boleh tangannya tek. Boleh. Tenang aja. Kenapa? Karena dia sedang dipandang dalam keadaan sholat. Meskipun belum nyampe di masjid, dianggap Allah seperti orang sholat. Makanya tidak boleh membunyikan jari jemari. Tidak boleh. Ya. Atau begini. Enak ini, tidak boleh. Kenapa? Ngantuk wudhu. Kena air wudhu. Ngantuk wudhu. Kita lanjut, mana dalilnya? Ayo dibaca yang ada di layar. Silakan catatan kaki nomor 22. Saya tunjukkan dulu catatan kaki nomor 22. Loh itu STBT Soetar Bateri 22 mana ini? Nah ini 294. Kita baca, ayo dari Ka'ab bin Ujrah. Silakan yang dari ada sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja 'amidan ilal masjid, fala yushabbikanna baina asabi'ihi fa innahu fi salatin." Silakan. apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian keluar menuju masjid. Loh, wudunya di rumah lagi. Teruskan, maka janganlah menyilakan antara jari-jarinya karena sesungguhnya dia dianggap dalam keadaan sholat. Padahal belum nyampe masjid. Itu. Makanya nggak boleh membunyikan jari jemari kalau ke masjid. Nomor 9. Sebelum memasuki masjid, hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disediakan, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Dalilnya di mana? Lihat catatan kaki nomor 23. Tirmidzi, nggak ada kitabnya, nanti saya jelaskan. Tirmidzi nomornya lihat itu 2517. Ceritanya gini, saya ceritakan. Ada orang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mana yang harus aku dulukan? Aku ke masjid naik onta, naik kendaraan, terus ontaku tak biarkan aku masuk masjid, atau ontaku tak ikat dulu, setelah itu aku masuk masjid?" Kata Nabi, ikat dulu ontamu, lalu masuk. Berarti maksudnya Rasulullah, amankan dulu kendaraanmu, baru
baru masuk masjid kunci ganda, ya parkir yang enak, ya itu jangan parkir bebas, parkir liar, jangan parkir kalau ada yang berbayar seperti itu. Terus kemudian juga kunci kasih alarm, itu amankan dulu baru ke masjid, masuk masjid. Paham maksudnya? Baik, terakhir 10, kita tutup 10. Doa ketika memasuki masjid. Ayo doanya dilihat. Doanya dilihat, ini paling atas ini. Di sini ada apa Bu? Koma. Ini lihat, ini ada koma. Berarti yang ini sama yang ini beda ini Bu. Ini ada dua riwayat. Jadi masuk masjid itu ada dua doa. Doa pertama sholawat, doa yang pertama sholawat, yang kedua doa masuk masjid. Apa doanya? Tirukan saya semuanya. Bismillah. Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Itu bacaan pertama. Kita ulang. Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Sekarang ibu-ibu sendiri. Ayo baca sama-sama. Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala Rasulillah. Sekali lagi. Sekarang bacaan ketika masuk masjidnya. Allahumma ftahli. Fa-nya ini nyambung. Allahumma ftahli. Allahumma ftahli. Abwaba rahmatik. Ayo ibu-ibu sendiri. Allahumma ftahli. Sekarang mulai dari awal, ibu-ibu sendiri. Bismillah, wassalatu, wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Baik, ibu yang paling pojok, sana Bu, dekat tembok, sebelah kanan. Ibu, pojok, dekat kabel. Ibu pojok. Ungu, apa ya? Jilbab ungu ya? Ibu, baca ibu, yang keras. Jilbab warna ungu ya? Silakan Bu, yang keras Bu. Terus ya. Apa? Romantik, baik. Sebentar, tak tunjuk sebentar. Oh, gini nunduk semuanya. Wes gak jadi. Mana dalilnya? Dalil. Lihat itu catatan kaki nomor 24. Dalil. Riwayat Muslim nomornya 676. 676 dari sahabat Abu Usaid. Ini Bu, yang 676 ini itu yang Allah maftahli abwaab rahmati. Lalu yang di depan tadi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu di mana? Bukan di Sahih Muslim. Ibu tulis saja, karena guys di sini belum saya cantumkan. Tulis saja hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Ibnu As-Sunni. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Yang tadi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Bisa nulisnya Bu? Ini Bu, tak tulis sekalian. Coba perhatikan, kelihatan kan itu sekalian. Hadis riwayat sudah Ibnu As-Sunni. Sini ya, dalam silakan dikasih catatan ya. Bismillah wassalatu wassalamu itu Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaum.
wal laila. Nomor 88. Nah ini Bu. Ya, Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaum wal Laila. Nomor 88. Yaum wal Laila. Baik, saya cukupkan sampai di sini 10 poin. Insya Allah. Ya Ibu, silakan. Yang keras. Bulan ke depan, orang yang pergi ke masjid itu pahalanya sangat banyak. Iya. Kalau misalnya ada niat lain selain itu, apa juga termasuk di situ? Niat apa Ibu? Ya pokoknya lain yang kurang baik. Pergi ke masjid nyatanya kurang baik. Curi. Dan maksudnya perokok. Rokoknya di masjid. Jadi sebetulnya di sana itu kayak merokok gitu, Ustaz. Iya. Alat Gak sholat. 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 Ya dapat pahala Bu, karena dia sholat. Dapat pahala. Dapat pahala karena dia pergi ke masjid tujuannya untuk sholat. Perkara di masjid dia merokok urusan beda. Dan niatnya itu Niatnya untuk apa dia pergi ke masjid? di samping dia ke situ dia niat ingin merokok. Niatnya ingin merokok. Ada niat lain selain Ada niat lain. Dia dapat pahala sesuai dengan niat baiknya dan dia dapat dosa sesuai dengan niat tidak baiknya. tapi tetap dosa ya. Walaupun itu niat merokok. Iya tetap. Dia dapat pahala sesuai niat baiknya karena dia pengen sholat. Dan dia juga dapat dosa sesuai dengan niatnya karena pengen merokok. Sesuai semua amalan. Yang lain, ya Ibu. Ya. 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 Apakah wanita yang sholat di rumah mendapatkan pahala yang sama seperti ketika seseorang pergi ke masjid? Salah satunya mendapatkan pahala haji. Maka jawabannya adalah Nabi SAW hanya mengatakan sholatnya wanita di rumah lebih baik daripada sholatnya wanita di. Kalau sudah ada kata-kata lebih baik, pahalanya Allah yang tahu. Pahalanya Allah yang tahu. Yang penting kita imani samina. Kalau sudah, bahkan Nabi pernah mengatakan sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah. Perhatikan, sholatnya wanita yang paling dicintai oleh Allah adalah sholatnya wanita yang dilakukan di bagian yang paling gelap dari rumahnya. Bagian paling gelap dari rumahnya. Jadi kalau misalnya ada pilihan sholat di rumah, di ruang tamu sama di dalam kamar, maka bagian mana yang paling gelap? Kalau di dalam kamar itu ada ruangan masuk lagi, maka yang paling gelap masuk lagi. Itu paling dicintai oleh. Kalau sudah ada kata-kata paling dicintai, berarti pahalanya Allah yang nanggung. Samina. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.